Lebih dekat ke masa kini, pada tahun 1962, Wilfrid Sellars, seorang filsuf Amerika abad ke-20 yang sangat berpengaruh, menulis sebuah bab berjudul Filsafat dan Citra Ilmiah Manusia dalam buku Frontier of Science and Philosophy. Ia memulai esai tersebut dengan deskripsi filosofi yang dramatis dan ringkas. Tujuan filsafat, dirumuskan secara abstrak, adalah untuk memahami bagaimana segala sesuatu dalam arti seluas mungkin saling berhubungan dalam arti seluas mungkin. Jika kita meluangkan waktu untuk memahami apa yang dimaksud Sellars dengan definisi ini, kita akan lebih siap untuk memahami disiplin akademis filsafat. Pertama, Sellars menekankan bahwa tujuan filsafat adalah untuk memahami berbagai topik yang sangat luas, bahkan, cakupan seluas mungkin. Artinya, para filsuf berkomitmen untuk memahami segala sesuatu sejauh itu dapat dipahami. Ini penting karena berarti, pada prinsipnya, para filsuf tidak dapat mengesampingkan topik studi apapun. Namun, bagi seorang filsuf, tidak setiap topik studi layak mendapatkan perhatian yang sama. Beberapa hal, seperti teori konspirasi atau delusi paranoid, tidak layak dipelajari karena tidak nyata. Mungkin layak untuk memahami mengapa beberapa orang rentan terhadap delusi paranoid atau pemikiran konspirasi, tetapi isi dari ide-ide ini tidak layak untuk diselidiki. Hal-hal lain mungkin benar secara faktual, seperti perubahan harian jumlah butiran pasir di bentangan pantai tertentu, tetapi tidak layak dipelajari karena mengetahui informasi itu tidak akan mengajarkan kita tentang bagaimana segala sesuatu saling berhubungan. Jadi seorang filsuf memilih untuk mempelajari hal-hal yang informatif dan menarik, hal-hal yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Untuk membuat penilaian tentang bidang mana yang menarik atau layak dipelajari, para filsuf perlu mengembangkan keterampilan khusus. Sellars menggambarkan keterampilan filosofis ini sebagai semacam pengetahuan praktis, pengetahuan yang terlibat secara praktis, mirip dengan mengendarai sepeda atau belajar berenang. Pengetahuan praktis filosofis, kata Sellars, berkaitan dengan mengetahui jalan seseorang di dunia konsep dan mampu memahami dan memikirkan bagaimana konsep-konsep terhubung, saling terkait, mendukung, dan bergantung satu sama lain. Singkatnya, bagaimana segala sesuatu saling berhubungan. Mengetahui jalan seseorang di dunia konsep juga melibatkan mengetahui kemana harus mencari penemuan menarik dan tempat mana yang harus dihindari, seperti seorang nelayan yang baik tahu kemana harus melempar pancingnya. Sellars mengakui bahwa akademisi dan ilmuwan lain mengetahui jalan mereka di sekitar konsep-konsep di bidang studi mereka seperti halnya para filsuf. Perbedaannya adalah bahwa para peneliti lain ini membatasi diri pada bidang studi tertentu atau pokok bahasan tertentu. Sementara para filsuf ingin memahami keseluruhan. Sellars berpikir bahwa keterampilan filosofis ini paling jelas ditunjukkan ketika kita mencoba memahami hubungan antara dunia alam sebagaimana kita mengalaminya secara langsung, citra yang nyata, dan dunia alam sebagaimana dijelaskan oleh sains, citra ilmiah. Dia menyarankan agar kita mendapatkan pemahaman tentang sifat filsafat dengan mencoba mendamaikan kedua gambaran dunia ini yang dipahami kebanyakan orang secara terpisah. Berbeda dengan ilmu pengetahuan lain yang memiliki batasan materi pembelajaran yang jelas dan metode eksplorasi serta analisis yang relatif terstruktur, filsafat sengaja tidak memiliki batasan atau metode yang jelas. Misalnya, buku teks biologi Anda akan memberitahu Anda bahwa biologi adalah ilmu kehidupan. Batasan biologi cukup jelas, ini adalah ilmu eksperimental yang mempelajari makhluk hidup dan materi terkait yang diperlukan untuk kehidupan. Demikian pula, biologi memiliki metode yang relatif terdefinisi dengan baik. Ahli biologi, seperti ilmuwan eksperimental lainnya, secara umum mengikuti sesuatu yang disebut metode ilmiah. Sayangnya, ini sedikit salah kaprah, karena tidak ada metode tunggal yang diikuti oleh semua ilmu eksperimental. Meskipun demikian, ahli biologi memiliki berbagai metode dan praktik, termasuk observasi, eksperimen, dan perbandingan serta analisis teori, yang cukup mapan dan dikenal luas di kalangan praktisi. Filsafat tidak memiliki resep yang mudah seperti itu, dan untuk alasan yang baik. Para filsuf tertarik untuk mendapatkan pemahaman seluas mungkin tentang segala sesuatu, baik itu alam, apa yang mungkin, moral, estetika, organisasi politik, atau bidang atau konsep lainnya.